Ketika Allah memerintahkan Nabi Nuh membuat bahtera, maka beliau menanam pohon jati. Pohon itu ditebang setelah memasuki usia 40 tahun, lalu Nabi Nuh pun mulai membuat bahtera. Salman Al-Farisi mengatakan, proses pembuatan bahtera itu butuh waktu selama 400 tahun. At-Tabari, dalam bukunya yang berjudul Tarikh Ar-Rusul wa Al-Muluk, kisah ini dijelaskan. Allah memerintahkannya untuk menanam pohon, dan dia melakukannya. Pohon itu tumbuh dan menyebar ke segala arah. 40 tahun setelah Nuh menanamnya, Allah memerintahkannya untuk menebangnya, dan menggunakannya untuk membangun bahtera, seperti firman Allah, dan buatlah bahtera itu, dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Lalu, dia menebang pohon itu, dan mulai mengerjakannya. Adapun proses pembuatan bahtera tersebut, menurut Salman Al-Farisi, membutuhkan waktu selama 400 tahun, dan pohon yang ditanam adalah jenis pohon jati. Salman Al-Farisi berkata, Nuh membangun bahtera selama 400 tahun. Dia membiarkan pohon jati itu tumbuh selama 40 tahun, hingga tingginya mencapai 300 hasta. Ukuran hasta, atau jarak dari jari ke siku itu relatif. Namun, apabila mengikuti kesepakatan umum internasional pada masa kini, 1 hasta sama dengan 0,4572 meter. Artinya, jika mengikuti standar hari ini, tinggi pohon-pohon tersebut maka mencapai sekitar 137 meter. Ibnu Katsir dalam Qasas Al-Anbiya, menggambarkan Nabi Nuh membangun bahtera, di mana orang-orang mulai mengolok-oloknya. Ibnu Katsir mengatakan, Nabi Nuh memilih tempat di luar kota, jauh dari laut. Dia mengumpulkan kayu dan peralatan, dia bekerja siang dan malam untuk membangun bahtera. Sementara itu Ibnu Ishaq mengutip dari Taurat, mengatakan kalau ahli kitab Taurat berasumsi, bahwa Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun perahu dari kayu jati. Dia harus membuatnya miring, untuk kemudian dilapisi dengan ter, di dalam dan di luar. Dia membuatnya dengan panjang 80 hasta, lebar 50 hasta, dan tingginya di langit 30 hasta. Allah memerintahkannya untuk membangunnya dengan 3 lantai, bagian bawah, tengah, dan atas, dan untuk membuat jendela padanya. Nabi Nuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Akhirnya, dia pun menyelesaikannya. Kemudian, Baidawi, salah seorang peneliti Muslim menjelaskan, ukuran kapal itu sekitar 300 hasta, yaitu panjang sekitar 50 meter, dan luas 30 meter, dan terdiri atas 3 tingkat. Di tingkat pertama, diletakkan binatang-binatang liar dan yang sudah dijinakkan. Lalu, pada tingkat kedua ditempatkan manusia, dan yang ketiga burung-burung. Ada juga yang berpendapat, kapal Nuh itu berukuran lebih luas dari lapangan sepak bola. Luas pada bagian dalamnya, cukup untuk menampung ratusan ribu manusia. Dan, jarak dari satu tingkat ke tingkat lainnya, mencapai 3,5 hingga 4 meter. Juga hewan-hewan dari berbagai spesies itu, jumlahnya diperkirakan mencapai puluhan ribu ekor. Menurut Dr. Whitcomb, dalam perahu itu terdapat sekitar 3.700 binatang mamalia, 8.600 jenis itik atau burung, 6.300 jenis reptilia, 2.500 jenis amfibi, dan sisanya umat Nabi Nuh. Adapun berat perahu itu, diprediksikan mencapai 24.300 ton. Menurut sejumlah penelitian, perahu Nabi Nuh itu diperkirakan dibuat sekitar tahun 2465 sebelum Masehi. Dan, beberapa sarjana berpendapat, perahu Nabi Nuh itu dibangun di sebuah tempat bernama Surupak, yang diperkirakan itu adalah sebuah kawasan di selatan Irak. Pendapat itu menggambarkan, ia dibangun di selatan Irak, dan akhirnya terdampar di utara Turki. Kemungkinan besar bahtera tersebut telah terbawa arus air sejauh kurang lebih 520 km. Kebenaran penemuan itu, masih diperdebatkan banyak pihak. Namun, sejumlah peneliti percaya, bahwa pegunungan Ararat, adalah tempat berlabuhnya kapal Nuh. Al-Quran tidak menyebutkan nama sebuah gunung kecuali nama Al-Judi, yang berarti sebuah tempat yang tinggi. Baik orang Islam, Yahudi, dan Nasrani, sama-sama meyakini kisah tentang Nabi Nuh. Dalam Alkitab dikatakan, beginilah engkau harus membuat bahtera itu, 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Apa yang disebutkan dalam Alkitab, dimensinya sama persis dengan versi Qatadah bin An-Nu'man. Dalam versi khusus Islam, dari Siti Aisyah, Rasulullah mengatakan, Nabi Nuh menetap bersama umatnya selama 950 tahun, dia menyeru mereka kepada Allah. Kemudian pada akhir waktunya, dia menanam pohon yang tumbuh dan menyebar ke segala arah. Dia kemudian menebangnya, dan mulai membangun sebuah bahtera.
Orang-orang yang lewat bertanya kepadanya tentang apa yang dia lakukan. Dia menjawab, "Aku sedang membangun sebuah bahtera dari pohon." Mereka mengolok-oloknya dan berkata, "Engkau membangun bahtera di tanah kering, bagaimana ia akan melaju di atas air?" Dia menjawab, "Kalian akan lihat." Ejekan dari orang-orang berlanjut, "Wahai Nuh, apakah menjadi tukang kayu lebih menarik bagimu dibanding kenabian? Mengapa engkau membangun bahtera sejauh ini dari laut? Apakah engkau akan menyeretnya ke air atau angin akan membawanya untukmu?" Nabi Nuh menjawab, "Kalian akan mengetahui siapa sebenarnya yang dipermalukan dan menderita nanti." Ibnu Ishaq mengatakan, berdasarkan petunjuk Allah, Nabi Nuh mulai menebang kayu dan menempa besi, serta menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan bahtera, seperti paku, dan material lainnya yang hanya diketahui olehnya. Ketika proses pembuatan ini, Allah kemudian membuat mandul seluruh wanita, sehingga tidak ada anak yang dilahirkan dari umat Nabi Nuh. Ada yang menyebut, kalau mandulnya wanita saat itu adalah azab dari Allah. Saat kaum Nabi Nuh tak mau mentaati seruan agar kembali menyembah kepada Allah, maka datanglah musibah ke negeri tersebut. Allah mengazab kaum Nabi Nuh dengan bencana kekeringan, dan mandulnya perempuan selama lebih dari 40 tahun. Tak hanya itu, ternak dan tanaman pun banyak yang mati. Di saat itulah, orang-orang mulai mendatangi Nabi Nuh untuk meminta pertolongan. Nabi Nuh pun menyerukan kepada kaumnya untuk beristighfar, bertaubat meminta ampun kepada Allah. Kisah Nabi Nuh dikisahkan Allah dalam firman-Nya di surat Nuh, ayat 10-12. "Maka aku katakan, minta ampunlah kalian kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Ia Maha Pengampun. Maka Dia akan menurunkan hujan yang deras dari langit kepada kalian. Dan Ia akan menganugerahkan kepada kalian harta dan anak-anak, serta menjadikan bagi kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Hingga suatu hari, datanglah hujan deras dan banjir besar menimpa daerah tempat kaum Nabi Nuh berada. Nabi Nuh dan pengikutnya, serta hewan ternak naik ke kapal yang sudah dibuat. Namun, orang-orang kafir, tetap tak mau naik ke kapal Nabi Nuh. Mereka masih percaya akan selamat, jika naik ke atas gunung. Namun, gunung-gunung itu pun tenggelam oleh banjir. Sementara, kapal Nabi Nuh dan pengikutnya terus bergerak ke arah utara. Selama perjalanan, Nabi Nuh dan pengikutnya terus berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan. Allah pun mengabulkan doa tersebut. Nabi Nuh dan pengikutnya akhirnya menemukan daratan dan selamat. Setelah menemukan daratan, kapal pun ditinggalkan, dan mereka membangun peradaban baru. Kisah Nabi Nuh dan kapalnya, hingga kini terus menarik sejumlah ilmuwan untuk menelitinya. Adapun Ibnu Abbas, mengatakan bahwa, pembuatan perahu tersebut dilakukan di atas Gunung Nud. Perihal di mana Gunung Nud itu berada, sejarawan Islam Al-Masudi, dalam karyanya Muruj Ad-Dahab mengatakan, Gunung Nud berada di Sri Lanka pada hari ini, tempat di mana dalam banyak riwayat, dikisahkan bahwa Nabi Adam pertama kalinya diturunkan ke bumi dari surga. Berbeda pandangan dengan para ilmuwan di Laboratorium Noah Ark Ministries Internasional, hasil pengujian menunjukkan bahwa kayu yang menjadi bahan utama, berasal dari tanah Jawa. Bahkan pada uji kecocokan DNA, material fosil kayu, dengan kayu jati dari Jawa Timur dan Jawa Tengah, menunjukkan kecocokan 100%. Meskipun pada akhirnya terdampar di Gunung Ararat, para arkeolog meyakini, bahwa bahtera Nabi Nuh memang dibuat di tanah Nusantara. Sebab, selain kayu, berbagai material pembuat bahtera lainnya juga memiliki kecocokan DNA dengan material yang berasal dari bumi Nusantara. Mengenai benar tidaknya hal tersebut, merupakan rahasia milik Allah semata. Namun, tidak ada salahnya kita meyakini perkataan para ahli di bidangnya. Sebab, perkataan tersebut pun nyatanya bukan merupakan sesuatu yang batil.